Wah, kukira kamu mati. Ternyata nyawamu kuat juga, begini pun bisa selamat. Sudah, cepat teken saja. Nanti mau mati gimana, bukan urusanku. Biar ibumu yang gila itu nggak datang ke rumahku, teriak-teriak nangis. Yang nggak tahu, bisa mikir aku yang bunuh kamu. Tahun lalu, kalau bukan aku yang mau kasih sungsung tulang, menurutmu kamu bisa selamat dari leukemia? Kuhidupkan kamu. Kamu tega banget sama aku. Seolah-olah tanpa kamu aku mati. Jujur saja, Kevin tahu aku kena leukemia. Dia sudah cari sumsum tulang cocok untukku di Amerika. 2 bulan setelah transplantasi darimu, Kevin sudah menemukan sumsum tulang cocok untukku. Jadi tanpa kamu pun, aku tetap akan sehat seperti sekarang. 2 bulan cukup untuk sel kankermu menyebar ke seluruh tubuh. Kalaupun transplantasinya berhasil, masih ada risiko kambuh. Jadi, nyawamu tetap aku yang berikan. Sialan, jangan pikir kamu penyelamat. Aku punya banyak uang, tanpa kamu pun Clara tetap bisa hidup sehat. Justru kamu, kodok yang mau makan daging angsa, cepat tekan surat cerai ini. Kalau enggak, ku bunuh kau. Kalau bukan karena kamu donor sumsum tulang, mana mungkin aku nikah sama sampah sepertimu. Orang tuaku bisa membunuhku. Kamu tahu gak orang tuaku jijik banget sama kamu? Cuma orang miskin. Kamu gak pantas pun mengangkat sepatu Kevin. Masih mau hidup dari istri? Cuma minta cerai, kok sok mau mati? Aku sudah tahu sifatmu. Takkan lama, kamu akan menyesal dengan keputusanmu hari ini. Wah, akhirnya bebas dari sampah ini. Seneng banget. Keluar! Kenapa aku harus keluar? Kamu pikir kamu siapa? Jujur saja, bulan depan tanggal 15, aku nikah dengan Kevin. Kamu sedih banget kan? Sangat sedih. Kalau iya, jangan mati di hari pernikahan aku dan Kevin. Nanti bikin sial. Vin, aku nikah sama sampah itu. Aku malu banget nikahnya. Bulan depan kita nikah. Kamu harus kasih aku pernikahan yang tak terlupakan ya. Tenang sayang, nanti aku sewa Grand Pavilion untuk kamu. Akan ada pernikahan termewah sekota Jaya yang paling heboh. Kamu yang Bion ya, jangan ingkar janji ya. Tentu saja, uang segini bukan apa-apa untuk keluarga Wijoyo. Aku akan bahagia banget. Di malam pertama, kamu akan lebih bahagia loh. Dasar kamu. Ayo, sayang. Cih, brengsek. Keluarga Kusuma, salah satu dari 4 klan besar kota Jaya, dominan wanita. Keluarga Kusuma sekarang paling butuh menantu pengantin. Asal aku menikahi Putri Kusuma pada tanggal 15 bulan depan, para elit kota Jaya, siapa lagi yang akan datang ke pernikahan kalian? Nanti, pernikahan kalian akan jadi bahan tertawaan sekota Jaya. Jadi, Putri Kusuma. Dimas, kamu sudah sadar? Ini benar-benar ajaib. Oh, Kiki. Memangnya siapa lagi, Clara Gunawan? Oh ya, aku baru saja lihat Clara Gunawan keluar membawa surat cerai. Kamu sudah tanda tangan ya? Dia sudah menirukan tulisku dan menandatanganinya. Aku cuma cap jempol saja. Clara Gunawan ini keterlaluan. Kamu yang menyelamatkannya. Setelah sembuh malah mau lepas tangan. Juga bodoh. Waktu kuliah banyak cewek yang naksir kamu. Tapi kamu malah ngejar Clara Gunawan. Menyesal kan? Orang baru bisa tumbuh setelah mengalami. Bukankah begitu? Orang baru bisa tumbuh setelah mengalami.
Bukankah begitu? Alasan, dasarnya kamu buta. Ya, cepat ikut aku. Lihat ayahmu untuk terakhir kali. Dia mungkin tidak akan bertahan. Ayahku kenapa? Ini semua karena kamu. Ayahmu memang punya penyakit jantung. Setelah tahu kamu nekat, dia langsung tewasnya. Sampai muntah darah. Seperti kamu, sudah koma 3 hari. Kamu malah sudah sadar. Dia mungkin tidak akan pernah sadar lagi. Surya, Surya. Bangun, Surya. Bangunlah, bangun. Dokter, tolong selamatkan suamiku. Aku berlutut. Bu Yani, jangan begini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Jantung suami Anda sudah berhenti. Tinggal tunggu sel-sel otaknya mati. Kami bisa keluarkan surat kematiannya. Anda bayar saja biaya pengobatannya. Lalu siapkan saja perawatan jenazahnya. Omong kosong. Aku masih bisa diselamatkan. Kalian malah suruh kami siapin perawatan jenazah. Kalian tahu nggak? Ini namanya main-main dengan nyawa. Itu kemampuan kalian. Masih mau jadi dokter dan kepala. Benar-benar konyol. Kalian nggak bisa selamatkan ayahku. Biar aku yang selamatkan. Bocah, kamu lancang sekali. Pak Wibowo itu ahli jantung paling senior kami. Kamu hina kami biarkan. Beraninya hina Pak Wibowo. Kita belum selesai. Kita belum selesai. Boka, kamu harus beri penjelasan. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini. Biar saya yang beri penjelasan. Silakan. Mama Dimas. Akhirnya kamu sadar. Mama kira akan kehilanganmu dan ayahmu. Mama tak mau hidup lagi. Ma, tenang saja. Ayah akan selamat. Bocah, aku mau lihat penjelasanmu. Aku bisa selamatkan ayahku. Dan buktikan kalian tidak becus. Dimas, kamu sudah gila karena pil tidur. Pak Wibowo itu dari Provinsi Selatan. Ahli jantung paling terkemuka. Kalau dia bilang tak tertolong, itu hukum mati. Kamu kan cuma lulusan medis, gak pernah magang di rumah sakit. Memangnya pakai apa nyelamatin ayahmu? Memangnya kamu berhak bilang Pak Wibowo gak becus? Oh, Pak Wibowo, aku baru ingat. Bocah ini yang 3 hari lalu overdosis pil tidur, lalu dibawa ke rumah sakit kita. Dia kan menantu dari apotek Herbal Jaya, menantu Dokter Gunawan. Katanya istrinya mau minta cerai, makanya dia nekat bunuh diri pakai pil tidur. Konyol sekali. Dasar pecundang. Kalau dia bisa selamatkan orang sekarat, kalau memang hebat, Dokter Gunawan pasti sudah memujanya. Masa masih suruh putrinya cerai? Bocah, aku mau lihat apa kamu bisa selamatkan ayahmu. Kalau kamu bisa selamatkan ayahmu, biaya pengobatannya 100 juta akan kupotong. Bokah, aku mau lihat apa kamu bisa menyelamatkan ayahmu. Kalau kamu bisa menyelamatkan ayahmu, biayanya 100 juta akan kubebaskan. Dan kuberi kamu 100 juta lagi. Kalau kamu gagal menyelamatkannya, kamu berlutut dan tampar wajahmu sendiri. Kalau begitu, siapkan saja 100 juta untukku. Pembunuhan. Ini pembunuhan terang-terangan. Bocah, hentikan. Bahkan mayat pun tidak boleh kamu hina. Tunggu. Walaupun caranya kasar, tapi tanpa ragu. Bahkan tabib tradisional berpengalaman tak bisa secepat ini menemukan titik-titik akupuntur, tapi dia berhasil. Ini menunjukkan tekniknya sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Kondisi Surya Dimas begini. Meski dengan teknologi tercanggih barat, takkan bisa selamat. Kalau ternyata berhasil,
Ini akan jadi kejadian penting di dunia medis internasional. Lihat baik-baik. Saatnya menyaksikan keajaiban. Surya, kamu gimana? Surya? Surya, Sudah lebih baik. Miracle, sungguh miracle. kok bisa? Ayah, gimana perasaan ayah? Dimas. Ayah kira takkan bisa bertemu kamu lagi. Kamu selamat. Ayah lega. Napasnya juga lancar. Sepertinya jantung ayah sembuh. Ayah, aku lega ayah sembuh. Surya, sebenarnya kamu sudah hampir mati. Itu karena keahlian Dimas yang menyelamatkanmu. Apa? Dimas yang menyelamatkanku? Ternyata benar, membiarkan Dimas jadi dokter. Di saat genting, dia bisa menyelamatkanku. Memang kamu yang jeli. Ku bilang kalian dokter payah. Kalian malah nggak terima. Sekarang masih punya omongan. Guru Dimas, jadikan saya murid Anda. Berikan saya ilmu medis Anda. Saya akan menyebarkan ilmu medis Anda. Membuat Anda menjadi legenda yang dihormati dan dipuja semua orang. Pertama, harus punya hati. Jelas kamu nggak punya. Oh ya, transfer 100 juta. Baik. Saya transfer sekarang. Ayah, ibu, kita pulang. Nanti siang aku traktir makan enak. Pak Wibowo, Bang Rizky murka. Suruh Pak ke sana cepat. Hah? Cepat! Bang Rizky, Wibowo, dasar brengsek! setelah ibu saya stroke, sampai sekarang masih tidak sadar. Bahkan saya pun tak dikenali. Kamu bilang bisa sembuhkan, tapi sudah 2 bulan berlalu. Ibu saya masih tidak sadar. Bang Rizky, para ahli kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan ahli dari Jakarta pun tak berdaya. Penyumbatan pembuluh darah otaknya sangat parah. Operasi... Jangan bilang omong kosong. Aku beri kau waktu setengah bulan. Kalau ibuku masih tidak sadar, bahkan aku pun tak dikenali, aku akan hancurkan rumah sakit ini. Biar kalian para dokter payah ini miskin dan mengemis. Oh ya, Bang Rizky, saya baru ingat. Mungkin ada orang yang bisa sembuhkan ibu. Siapa? Namanya Dimas. Ilmunya luar biasa, mengagumkan. Baru saja dia menyelamatkan ayahnya sendiri. Saya rasa dia bisa sembuhkan ibu. Kalau begitu, cepat panggil dia ke sini. Dia sudah meninggalkan rumah sakit. Oh, tapi kami bisa berikan datanya. Dengan kekuatan Bang Rizky, mencarinya di Kota Jaya itu gampang. Tigor, ambil datanya. Sebelum gelap, harus kamu bawa Dimas ke sini. Ingat, itu undangan.
Yang manapun boleh, Bu, ya. Dimas. Interiornya mewah sekali. Harganya pasti mahal. Kita pindah tempat saja. Iya, Dimas. Kamu dan ayahmu dirawat beberapa tahun ini, menghabiskan semua tabungan kita. Lebih baik kita ke restoran cepat saji. Bu, ya, anak kalian ini nanti nggak usah nikah. Nanti cari keluarga kaya, masuk jadi menantu. Uangnya banyak. Kalian sudah merawatku setengah hidup. Hari ini, pesan apa saja, uang bukan masalah. Kita ke restoran cepat saji saja. Jangan ya. Uang kita banyak, bebas saja. Aduh, Bu, ya, ayo kita masuk. Mana asalnya? Kampungan, seharusnya makan di warung. Kok berani ke sini? Upah setahun kalian, nggak cukup makan sekali di sini. Nona, ngomongnya gimana? Kamu diskriminasi orang kampung. Dengar ya, orang terkaya Indonesia juga dari kampung. Jadi, keluargamu dari dulu orang kota. Orang terkaya Indonesia juga dari kampung. Jadi, keluargamu dari dulu sudah orang kota. Benar, keterlaluan. Memangnya apa salahnya orang kampung? Aku juga dari kampung, kerja di kota. Sekarang penghasilanku 10 miliar setahun. Apa masih bisa sehebat itu? Attitude begini, pantas jadi pelayan. Kalau begini, aku nggak akan pernah kesini lagi. Halo Pak, ada apa? Dia bilang kami kampungan. Dia suruh kami enyah. Attitude pelayan kalian begini. Maaf Pak. Attitude pelayan sepertimu ini masih mau kerja. Manajer, bukan itu maksudku. Aku dengar mereka bilang makanan di sini mahal. Sebaiknya makan di luar saja. Makanya aku suruh mereka keluar. Aku nggak diskriminasi orang kampung. Memangnya apa salahnya nggak punya uang? Memangnya yang makan fast food nggak bisa bayar? Dengar ya. Hari ini aku bawa ayah dan ibuku makan mewah di sini. Biar habis 100 juta. Kamu manajer kan? Kalau nggak kamu pecat dia. Aku nggak akan makan di sini. Kalau tidak memecat dia, aku takkan makan di sini. Kalau bisa habiskan 100 juta, aku langsung resign. Kalau gitu, siap-siap pergi sana. Nih, 100 juta. Aku pesan dulu. Ini kok bisa? Ya ampun, dia orang baru kaya ya? Andy. Itu dia, sombong. Ingat, ini hanya pelajaran kecil untukmu. Jangan menilai orang dari penampilan. Kalian ini lapar banget ya. Kamu siapa? Apa aku kenal kamu? Gak lihat kami sekeluarga lagi makan. Aku siapa, bocah? Dengar baik-baik. Kutakutkan kamu. Aku putra sulung keluarga Kusuma Kota Jaya. Takut mati nanti dengarnya. Aku putra sulung keluarga Kusuma Kota Jaya. Kukira siapa orang buta. Ternyata adik iparku. Sini. Kakak ipar memberimu jeroan. Kamu siapa sih? Calon kakak iparmu, Dimas. Lihat bajumu ini. Semua tak sampai 500.000. Masa kakakku mau sama orang kere kayak kamu? Kan sudah ku bilang. Aku kakak iparmu. Ngapain marah? Kakakmu pasti suka aku. Kenapa aku harus ketemu kalian sekeluarga? Dasar tak tahu malu. Masa kakakku suka kamu? Orang sepertimu gak pantas mengangkat sepatu kakakku. Kalau dia suka kamu, aku akan mencungkil kedua mataku. Hei, itu kan kamu yang bilang. Nanti jangan minta tolong aku. Jangan sampai aku serius ya. Usir saja keluarga gila ini. Tuan Dimas, maaf sekali. Kamar ini untuk Putra Kusuma. Aku kira dia nggak datang hari ini. Lagi pula, Anda sudah belanja banyak. Makanya saya berikan kamar ini untuk Anda. Tapi saya nggak sangka Putra Kusuma datang dengan teman-temannya.
Jadi, mohon Anda bersedia. Saya pindahkan ke kamar lain. Mohon bantuannya ya, saya pindahkan ke ruang lain. Karena sikapmu baik, aku takkan marahi kamu. Kalau tidak, kamu akan kuajar. Memanggilmu adik ipar itu kehormatan. Kalau tadi akui, kamu itu siap. Keluar, jangan ganggu kami makan. Berisik lagi. Nanti kamu kuhajar sampai kakakmu tak kenal kamu. Permisi, kamu dari geng mana? Nggak ngerti omongan tadi. Aura dominasinya kuat. Orang berani. Tapi aku sudah kenal semua orang elit Kota Jaya. Tapi belum pernah lihat orang ini. Apalagi pernah dengar nama Dimas. Sabar. Aku baru saja foto dia. Lalu tambah namanya. Posting di internet. Nanti juga kita tahu jawabannya. Hebat ya Halim. Kamu cerdik juga ya. Cepat cari tahu. Kalau Dimas ini orang besar, kita cabut. Kalau dia cuma pamer, pasti akan kubongkar semua. Kalau Dimas ini orang besar, kita mundur. Kalau dia mau pamer, pasti akan kuobrak-abrik dia. Sudah selesai, Tuan. Dia cuma orang miskin, tak punya latar belakang. Kalau harus ada latar belakangnya, dia mantan suami Budi Gunawan dari Apotek Herbal Jaya. Suami masuk. 3 hari lalu, Clara Gunawan minta cerai. Dia coba bunuh diri dengan pil tidur. Menurut sumber terpercaya, Clara Gunawan sudah bercerai darinya. Sialan, aku salut sama diri sendiri. Aku malah takut sama orang sampah. Masih pamer. Kita bereskan dia. Hebat juga kamu ya. Kamu cuma suami masuk yang payah. Masih pamer. Hari ini, lihat saja. Akan kubunuh kau. Ma, tenang. Hari ini, atas nama keluarga Kusuma, akan kuberi kau pelajaran. Masih pamer. Lihat saja, akan kubunuh kau. Dimas, awas! Panggil kakak ipar. Panggil apaan sih? Panggil kakak ipar. Nggak mau. Mau nggak? Nggak mau. Panggil kakak ipar. Nggak mau. Duh, kakak ipar, cukup. Nah, gitu dong. Sejak kapan Dimas bisa berantem begini? Harusnya dari tadi, nggak usah capek. Mana aku tahu kamu sekejam ini. Kalau kamu memang kakak iparku, kamu pukul aku begini, kakakku nggak akan membiarkanmu. Putra Kusuma, ngapain cuma diam saja? Cepat bantu aku bangun. Ayo bangun. Dasar kamu, lambat sekali. Aku sudah dipukuli begini, baru kamu datang. Kamu nggak mau restoran ini lagi ya? Maaf Putra Kusuma. Maaf apaan? Nggak ada gunanya. Pukul dia. Roni, maju. Siap. Pak Joko, Bang Tigor datang. Bang Tigor yang mana? Tigor, jagoan andalan Bang Rizky. Tigor, gawat, pergi. Wah, Bang Tigor, pantesan hotel kita hari ini terang benderang. Ternyata Anda yang datang. Hotel kita jadi terhormat. Tolong carikan. Di ruang mana ada pemuda bernama Dimas? Mari, Bang Tigor, lewat sini. Dimas, lari! Tigor itu bos preman.
Kalau sampai dia datang, kamu tamat. Iya, Dimas, cepat lari. Jangan urus kami, nanti sudah terlambat. Baru takut sekarang? Maaf, sudah terlambat. Oh iya, jangan senang dulu. Kalau gitu, kita lihat saja. Kita lihat siapa yang senang duluan. Aku atau kalian? Bang Tigor. Bang Tigor, kamu datang, aku lega. Putra Kusuma. Kok mukamu bengkak begini? Itu dia yang pukul aku. Cepat, balas dendam untukku. Bukankah ini orang yang Bang Rizky suruh aku panggil? Anak ini lancang sekali. Dia bukan cuma memukul Putra Kusuma, tapi juga memukul teman-teman saya. Bang, sekarang yang bisa kami andalkan cuma kamu. Dimas, kulihat saja apa gerakannya. Belas sialan. Kenapa Bang Tigo mukul Beni? Tuan Dimas, Bang Rizky meminta saya mengundang Anda. Bu, jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau ibu kenapa-kenapa, aku gimana? Bang Rizky, kondisi ibu sangat buruk. Pembuluh otaknya tersumbat dan pecah luas. Saya khawatir. Payah! Kalian semua payah. Akan kubelah kalian jadi potongan-potongan untuk anjing. Di sini bukan tempat untuk berulah. Ini bukan tempat untuk membuktikan keberanianmu. Sekarang ada dua pilihan. Lihat ibumu mati, atau izinkan saya segera operasi otak ibumu. Berapa persen peluangnya? 1%. Dulu kamu bilang 10%. Kamu sudah melewatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Kalau kamu masih menolak operasi otak ini, mungkin peluang 1% pun takkan ada lagi. Aduh, Ibu. Ibu, ini semua salahku. Aduh. Bang Rizky, orangnya sudah saya bawa. Aduh, Tuan Dimas, cepat tolong ibuku. Tunggu. Waktu ibumu tak bisa ditunda lagi. Kalau dia gagal mengobati ibumu, lalu kau minta saya operasi otak ibumu, maaf, yang tersisa hanya tempat di ruang mayat. Balik! Kalau dia gagal mengobati ibumu, lalu kau mau aku operasi otak ibumu? Maaf, kalau begitu hanya bisa siapkan tempat di ruang mayat. Ilmu medis Tuan Dimas luar biasa. Biar dia coba dulu. Hei kawan, kalau dia sehebat itu, buat apa ada Dokter Ali seperti kita? Hah? Siapkan operasi sekarang. Iya. Cepat operasi ibuku. Tunggu. Tuan Dimas,
Kau sudah mau operasi, kenapa masih halangi aku? Tuan Dimas, kalau operasi mereka gagal, aku masih butuh kau untuk selamatkan ibuku. Tenang, kalau gagal, ku bayar kau 1 miliar. Kalau berhasil, ku bayar kau 10 miliar. Silakan. Bang Rizky, gawat! Baru mau operasi, Ibu. Gawat, pas mau operasi. Nyonya. Aduh, Ibu. Anak Ibu sungguh berbakti. Ibu pergi, Ibu akan membuatku malu seumur hidup. Tuan Pratama, harap sabar. Sabarlah, karena Nyonya mengalami perdarahan otak luas. Kami tak bisa operasi lagi. Bahkan Dewa pun tak bisa menolong. Omong kosong. Jangan hina Dewa, padahal kamu dokter payah. Selama masih bernapas, jiwa belum terpisah. Dewa pasti bisa menolong. Cepat! Kalau kau bisa menyembuhkannya, aku, Dr. Liam, akan sujud padamu. Kalau begitu, tunggu saja sujud. Gimana kondisi ibuku? Ibumu sudah aman. Hebat! Benar-benar hebat! Wah, dewa! Benar-benar dewa! Dokter Dimas, izinkan saya bersujud. Aduh! Dokter Dimas, Anda selamatkan nyawa ibuku. Aduh, izinkan saya, Rizky Pratama, bersujud. Hutang nyawa Anda akan selalu saya ingat. Saya akan berutang budi seumur hidup. Jangan sungkan. Bangunlah Rizky Tigor. Cepat, ambil rekening Tuan Dimas ke keuangan tim Pratama. Transfer 10 miliar ke Tuan Dimas. 20 miliar. Iya, pergi. Tuan Dimas. Kakek. Putri sudah pulang. Hadi, kamu juga. Kamu tahu, kakek batuk kalau berlatih, tapi masih membiarkannya. Situasinya sudah berubah. Tuan juga tidak bisa diam. Kakek, ada apa? Kakek, ada apa? Ayo, kita masuk. Kita lihat Andi dulu. Aduh. Kak, sakit. Siapa yang melakukannya? Dia, namanya Dimas. Sialan. Sudah tahu dia tinggal di mana? Aku akan cari dia. Sudahlah. Apa gunanya tahu? Maksud kakek, kita biarkan saja. Dimas itu, dia orang Rizky Pratama. Tigor, tahu Andi, dipukuli Dimas, tapi diam saja. Kamu harusnya tahu artinya. Maksud kakek, Rizky Pratama dan 3 keluarga itu bersekutu. Mereka ingin mengisolasi keluarga Kusuma. Aduh, keluarga Kusuma adalah kue besar. Mereka semua tahu, umurku sudah tak lama lagi. Mereka semua menjauh dari kita. Setelah aku mati, mereka akan membagi kue ini.
Leg Kusuma akan hancur seketika. Keluarga sudah jatuh. Aku malu pada para leluhur keluarga Kusuma. Kakek nggak apa-apa kakek. Generasi ayahmu tak berdaya, tak sanggup memimpin bisnis besar. Di generasimu, cuma Andi yang laki-laki. Dasar anak itu. Kamu tahu betul, penyakit kakek tak bisa sembuh. Paling lama, hidup 1-2 tahun. Paling singkat, beberapa bulan. Tadinya kakek harap Andi bisa berprestasi, biar dia yang memimpin bisnis besar keluarga Kusuma. Dan kakek akan menikahkanmu ke keluarga elit Jakarta. Begini, warisan keluarga Kusuma bisa terjaga. Tapi dia mengecewakan kakek. Sekarang kakek akan membuat keputusan. Jangan salahkan kakek, beban berat keluarga Kusuma hanya kamu yang harus memikul. Jadi, kakek harus memilihkan suami yang baik untuk yang mau masuk ke keluarga kita untuk membantumu menjaga warisan ratusan tahun keluarga Kusuma. Kakek akan sebar info pencarian suami untukmu ke Jakarta dan Surabaya. Lihat di kalangan elit kedua kota itu, apa ada tuan muda yang menyukaimu dan bersedia masuk ke keluarga kita. Kalau ada dan jumlahnya banyak, kakek akan kumpulkan mereka semua, lalu memilih satu yang terbaik untuk jadi suamimu. Nanti, siapapun yang kakek pilih, jangan tolak kakek. Demi keluarga Kusuma, kakek hanya bisa mengorbankanmu. Bagus. Baru semalam, kekuatanku sudah mencapai tingkat tinggi. Sebagai yang sudah lewat, bahkan di bumi, kekuatanku juga bisa melonjak pesat. Wah, kukira siapa? Ternyata Dr. Dimas. Baru pagi-pagi sudah olahraga ya? Wah, ini kan Pak Rizky. Katanya kamu ahli bela diri tingkat tinggi. Sini, tunjukkan sedikit. Baiklah, akan kuperagakan untuk Dr. Dimas. Hebat. Dr. Dimas, untuk mencapai tingkatku, harus mencapai puncak kekuatan. Memang hebat. Tentu saja hebat. Kalau Bang Rizky tak punya tinju besi ini, mana bisa menguasai dunia bawah tanah Kota Jaya? Hebat. Malu-malu. Dr. Dimas, di sini ramai orang. Kita pindah tempat untuk bicara. Silakan. Silakan, Dr. Dimas. Silakan. Dr. Dimas, zaman ini untuk menempatkan diri harus pakai otot. Jujur saja, takkan lama lagi aku akan mengalahkan pemimpin keluarga Kusuma, Pak Kusuma. Keluarga Pratama akan menggantikan keluarga Kusuma menjadi salah satu dari 4 klan terkuat di Kota Jaya. Status keluarga Kusuma di Kota Jaya takkan tergantikan. Kenapa? Karena Putri Kusuma akan jadi istriku. Keluarga Kusuma ada aku. Tak ada yang bisa menggoyahkan status mereka di Kota Jaya. Dr. Dimas, harus diakui medis Anda hebat. Bisa membuat keluarga Kusuma terus gemilang. Bahkan lebih gemilang. Tapi medis sehebat apapun, di depan bela diri tetap saja lemah. Bisa hancur dengan mudah.
Bela diri sehebat apapun, tetap takut pedang pembantai. Lihat saja, tinju kalian lebih keras. Atau pedangku lebih tajam. Aduh. Salam hormat, Master Dimas. Master Dimas, Tigor buta. Saya menyinggung Master Dimas. Master Dimas, ampuni saya. Kalau sihir saya dipakai pada kalian berdua, bagaimana ya? Jangan. Itu bisa membunuh Master Dimas. Tapi sihir saya sudah aktif. Masa sia-sia kan? Master Dimas, mau hukum dia, hukum saya saja. Ternyata setia juga. Dengar ya, kalian berdua. Kalian berdua hanyalah semut. Jaga diri. Halo, transfer lagi 20 miliar ke rekening yang sama. Jangan, 50 miliar. Iya, ingat, 50 miliar. Dimas. Dr. Dimas. Apa dia sangat ahli? Bisa direkom Dr. Lim, doktor hebat Jakarta. Panggilkan Dr. Dimas. Panggil Dr. Dimas. Direktur Kusuma, Dr. Dimas sudah datang. Saya sudah tahu maksud Anda. Ayo pergi. Dr. Dimas, silakan. Silakan. Kak, kok kamu pulang? Kita ketemu lagi. Sialan, ngapain kamu kesini? Pecahkan kakinya. Ngapain diam saja? Serang dia. Berhenti. Aku panggil Dimas untuk periksa kakek. Beraninya kamu. Dimas, maafkan dia. Adikku itu kurang ajar. Ayo kita masuk. Silakan. Kakek, Pak Lim mau beri Dimas penghargaan. Artinya, keahlian Dimas di atas Pak Lim. Biar dia periksa nadi kakek. Lihat apa ada cara menyembuhkan kakek. Baik. Pagi ini kakek telepon Dr. Liam. Dr. Liam bilang Dr. Dimas lebih ahli darinya. Meskipun dia bilang penyakit kakek tak bisa sembuh, harapannya kecil. Tapi Putri sudah memanggil Dr. Dimas. Kalau begitu, kakek coba saja. Kakek, jangan. Andy, kamu ngapain? Kak, wajahku yang bengkak itu karena dipukul dia di restoran. Aku tak menyangkal kemampuannya. Tapi dia orangnya Rizky Pratama. Nah, Rizky Pratama ingin kakek mati. Kalau biarkan dia mengobati kakek, bukankah itu sama saja dengan memacukan kakek ke kubur? Apa? Aku yang memukul wajahnya sampai bengkak. Hari itu, aku baru dapat bonus pertamaku. Aku traktir orang tua yang merawatku 20 tahun lebih makan di restoran mewah. Kami sedang bahagia bersama. Tiba-tiba, dia menerobos masuk, membuat orang tuaku kaget. Menurutmu, pantas aku pukul dia? Aku minta dia ganti ruang, dia nggak mau ganti, malah mengancamku. Menurutmu, pantas aku cari masalah sama dia? Reputasi keluarga Kusuma hancur karena kamu. Kamu masih kakakku nggak? Dia memukulku dan memaksaku panggil dia kakak ipar. Kamu peduli nggak? Dimas, kenapa kamu paksa adikku panggil kamu kakak ipar? Kamu, Putri Kusuma. Cantik seperti bidadari, terkenal di kota Jaya. Sejak dulu, pahlawan selalu suka wanita cantik. Aku bertekad menikahimu. Hanya ingin dia cepat panggil aku kakak ipar. Kamu lancang.
Lancang! Benar, putriku memang cantik seperti bidadari. Tapi bukan untuk sampah sepertimu. Dengar baik-baik. Karena menghargai Dr. Liam, ku persilahkan nyawamu. Kalau tidak, akan ku buat jadi daging anjing. Enyah, keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, kau mati tanpa kuburan. Kalau bukan demi putri, kalian semua mati. Omong kosong, beraninya kau ancam kakekku. Jangan pikir ada Rizky Pratama di belakangmu. Keluarga Kusuma takkan berani melawanmu. Sepertinya aku harus buat contoh. Kakek, Dimas hanya kurang hati-hati. Aku jamin dia bukan orangnya Rizky Pratama. Paling-paling hanya kenal Rizky Pratama. Kalau tidak, dia takkan datang. Cepat pergi. Kalau terlambat, aku takkan bisa menolongmu. Aku makin menyukaimu. Kamu bukan cuma cantik, hatimu juga baik. Jadi, aku harus menyelamatkanmu. Kakakku baik-baik saja. Siapa butuh bantuanmu? Aku akan jujur. Di sini ada bahaya besar. Bisa membunuh kalian semua kapan saja. Ngomong kosong. Itu ruang kerja kakekku. Memangnya ada bahaya apa di sana? Jangan so hebat untuk menakuti kami. Kalau begitu, coba saja. Coba saja. Baik, akan kucoba. Kalau tidak berbahaya, aku akan menyuruh orang melumpuhkanmu. Hendy, cepat kembali! Kakek tenang, jangan percaya omong kosongnya. Apa bahayanya ruang kerja? Andy, kamu kenapa? Jangan buat kakak takut. Kak, kakek, aku merasa mau mati. Sudah ku bilang bahaya, kamu gak percaya. Senang kan? Dimas, tolong selamatkan adikku. Aku mohon, tolong selamatkan adikku. Jaga dirimu dulu. Lihat, kakekmu sudah kunci pintu. Kayaknya mau tutup pintu, lalu habisi kita. Cepat, sembunyi di belakangku. Siapa kamu? Hendra Tangan Baja dari selatan. Diutus orang. Aku datang untuk membunuh kalian. Kakek, Hendra Tangan Baja hebat. Ahli sejati. Ratusan nyawa telah hilang di tangan. Jagoan utama negara K. Kakek! Kakek! Kalian mau mati dengan berlutut atau melawan dan kuhancurkan? Kalian lebih nyaman mati berlutut atau melawan sampai kuhancurkan? Tuan, bawa Nona kabur dulu, biar aku yang tahan mereka. Kita berdua tahan dia. Beri Tuan dan Nona waktu. Baik. Semua semut. Tuan. Aku, Hendra Tangan Baja, tak pernah gagal. Kalian mau kabur di depan mataku. Akan kubunuh kau. Andai kau tahu diri. Kakek, bagaimana? Ambil nyawaku, Pak Kusuma. Lepaskan cucuku, bagaimana? Tidak. Aku mau kalian berdua mati. Jadi, takkan kau lepaskan satu pun. Astaga, keluarga Kusuma akan musnah. Biar aku ikut calon menantu, akan kuselamatkan keluarga Kusuma. Asalkan aku ikut calon menantu, aku selamatkan keluarga Kusuma. Kamu gak sabaran banget mau mati. Aku gak ngomong sama kamu. Ngapain kamu sepanik itu? Kamu setuju atau enggak? Kalau enggak setuju, aku bawa putri saja. Kehidupan kalian bukan urusanku. Aku setuju. Asalkan kau bunuh dia, aku langsung izinkan kau ikut calon menantu.
Karena kau suka pamer, aku beri kau kesempatan membunuhku. Ayo, aku diam saja. Asal kau bisa mendekatiku, aku akui kalah. Jago banget pamer ya. Tapi siapa yang lebih kuat? Tinjumu atau sihirku? Bawa golok pun aku berani kau tebas. Asal kau berani tebas. Aku tak keberatan menghajar otakmu dengan satu pukulan. Boleh. Dimas. Tenang, aku gak akan apa-apa. Aku masih mau menikahimu. Nyali besar ya. Dasar bocah. Kau apakan aku? Kenapa pikiranku jadi kabur? Tahu nggak? Aku dokter. Bisa menyelamatkan, bisa membunuh. Mati pelan-pelan saja. Kamu tahu nggak? Aku dokter. Bisa menyelamatkan, bisa membunuh. Langsung mati saja perlahan. Kalian gak usah hormat. Janjimu tadi nggak lupakan? Saya tidak lupa. Tentu tidak, tentu tidak. 4 hari lagi, hari memilih menantu. Nanti saya pasti kirim orang menjemput Anda. Aku pasti akan unggul. Nanti aku akan jadi suamimu. Tuan, gawat. Hendra tangan baja bunuh diri. Dokter Dimas, aku sakit sekali. Cepat tolong aku. Panggil kakak ipar. Kakak ipar, tolong aku. Nah, begitu dong. Kakek, gimana? Sudah lebih baik? Baik, jauh lebih baik. Nggak sesak. Nggak batuk lagi. Hebat, Dokter Dimas. Hebat sekali. Benarkah, kakek? Makasih, Dimas. Kakekmu gagal menerobos tingkat. Jadi organ-organnya rusak. Sudah kuobati darah beku di organ-organnya. Untuk sembuh, harus minum pil energi. Biar hati yang rusak bisa pulih. Pil energi? Di mana ada jualnya? Nggak ada yang jual. Add aku di WeChat. Transfer ke aku 1 juta. Lalu aku akan membuatkan pil energi untuk kakek. Dokter Dimas, add aku di WeChat. Aku transfer 10 juta. Pa, Ma, aku pulang. Kami nungguin lu seharian, baru pulang juga. Mereka mau bunuh kamu. Teguh Santoso, apa maksudmu? Siapa yang bayar kamu untuk cari masalah? Mau mati ya? Beraninya sebut nama Bang Teguh. Katakan siapa dalangnya. Kupersilakan nyawamu. Kalau tidak, bahkan Tigor pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Dasar gila. Memangnya kamu siapa? Aku bisa habisi kamu sekejap, masih perlu panggil Bang Tigor. Tigor pun harus berlutut padaku. Kau berani menculik orang tuaku. Kau harus mati. Kamu pikir aku bodoh? Menakuti aku dengan omong kosong. Kamu pikir aku takut? Ambil dia, bungkus dalam karung dan bawa pergi. Jangan ambil bayaran tapi tak kerja. Baik, Bang Teguh. Dasar jilat paha. Di kehidupan selanjutnya, jadi orang baik. Jangan jilat paha. Serang, hajar dia. Bang Tigor, dia yang melukai aku dan anak buah. Dia bahkan bilang kamu harus berlutut padanya. Siapa yang berani banget? Dimas, kau mati kali ini.
Bang Tigor pasti mengupas kulitmu. Tuan Dimas. Bang Tigor, kok begini, Bang? Tuan Dimas, bagaimana mau Tuan urus anak ini? Tanya dia. Siapa yang menyuruhnya cari masalah denganku? Baik. Siapa yang mendukungmu? Bang Tigor, itu Kevin Wijoyo. Dia bayar 500 juta untuk membunuh Dimas, nyawa Tuan Dimas. Aku tak tahu Tuan kenal dia. Kalau tahu Tuan kenal dia, sekalipun punya 1000 nyali, aku tak akan berani. Sialan Enya. Pergi. Tuan Dimas, keluarga Wijoyo sangat berkuasa di Kota Jaya. Ibunya Kevin Wijoyo adalah salah satu dari 4 keluarga besar Kota Jaya. Dia sepupunya Pak Wijaya, pemimpin keluarga Wijaya. Tapi cukup Tuan berbicara saja. Saya siap ambil resiko untuk habisi bocah itu. Tidak usah. Asal Anda berkenan, aku rela bunuh bocah itu. Nggak usah. Membunuhnya terlalu cepat, terlalu mudah baginya. Selama ini, lindungi orang tuaku diam-diam. Baik, saya pastikan urusan ini beres. Oh ya, Grand Pavilion itu punya Pak Rizky kan? Benar, milik Bang Rizky. Si Wijoyo itu, bocah itu, dia mau nikah di Grand Pavilion tanggal 15 bulan ini. Dia pasti sudah sewa seluruh tempatnya. Bilang ke Pak Rizky, batalkan semua pesanannya. Tanggal 15 bulan ini, aku nikah di Grand Pavilion. Baik, saya langsung telepon Bang Rizky. Rian, si payah itu mati? Teguh Santoso yang mati. Aku lagi mengurus jasadnya. Haba! Rian, si sampah itu sudah mati. Teguh Santoso yang mati. Aku lagi mengurus jasadnya. Apa? Halo? Sialan! Kenapa, Kevin? Si sampah itu nggak mati. Malah Teguh Santoso yang mati. Apa? Kok si sampah itu nggak mati-mati? Hei, sabar sayang. Nanti juga aku bunuh si sampah itu. Grand Pavilion telepon. Mungkin mau tanya soal pernikahan kita tanggal 15. Cepat angkat. Bilang dekorasinya yang paling romantis ya. Oke. Halo? Apa? Undangannya sudah kucetak semua. Kok bisa batalin pernikahan saya? Halo? Halo? Terus mau nikah di Grand Pavilion tanggal 15. Pesanan kita dibatalkan. Kenapa? Pernikahan kita juga tanggal 15. Undangannya juga sudah kucetak semua. Kok bisa mereka asal batalin begitu saja? Lalu kita gimana? Masa undangannya kita batalin? Perintah batalin dari Bang Rizky. Aku juga nggak bisa apa-apa. Kenapa nikah sama kamu susah banget sih? Wah, aneh. Kok Putri dan Andi Kusuma kesini? Hah? Itu benar Putri Kusuma? Aku pernah lihat mereka di acara. Nggak akan salah. Aku nggak tahu itu Putri Kusuma atau bukan. Tapi yang laki-laki itu pasti Andi Kusuma. Mereka kesini untuk berobat. Ayah, mereka pasti kesini untuk ayah. Seperti si pecundang itu. Memangnya dia punya hak kenal putra dan putri keluarga Kusuma? Kalau bukan karena Dr. Liam dari Jakarta yang membantunya, dia itu siapa? Clara benar. Si pecundang itu bahkan nggak pantas kenal aku. Apalagi Putri dan Andi Kusuma. Putri dan Andi Kusuma nggak mungkin datang untuknya. Jadi mereka kesini untuk Om Budi, kan? Aduh, Nona Kusuma, Tuan Andi, kalian terlalu baik. Apalagi apotek Budiku tutup 3 hari, baru buka hari ini. Kalian sudah datang untuk memberi semangat. Maaf, saya tak menunggu di depan. Silakan masuk. Budi, punya malu nggak sih? Kabarmu jual obat palsu sudah seisi kota. Siapa lagi yang mau datang buat kamu? Kamu jangan pamer ya. Bacot! Mereka datang bukan untukku. Masa untuk bajingan sepertimu? Tak punya malu, habislah kau.
Sungguh, aku salut sama mentalmu, Budi. Kalau gitu, ajak mereka berdua buatmu dong. Dasar tak tahu malu. Dasar Budi Gunawan, aku salut sama mentalmu. Kalau gitu, ajak mereka beradik untuk datang ke tempatmu. Aduh, dasar iri. Silakan masuk. Jangan malu-malu. Dulu kamu jual obat palsu berapa banyak? Kamu pikir aku lupa? Masih berani mengajakku ke apotikmu? Kamu nggak takut aku hancurkan apotikmu? Ini... Banjir! Aku dan kakak dengar Dr. Dimas sangat ahli. Makanya kami datang. Gak ada hubungannya sama kamu. Kak, yuk. Halo Pak Lim, Pak Wibowo. Panggil klinik Lim. Suruh semua dokter datang untuk konsul. Bagi yang butuh perawatan. Periksa saja. Apotek besar Budi kami dibanding klinik Liem jauh lebih hebat. Budi, silakan masuk. Nanti ku beri gratis pil perkasa. Biar malam ini kamu bisa coba efeknya sama. Oh ya, Budi. Nanti aku suruh orang pasang lagu liang-liang untukmu. Sialan, aku langsung telepon Ferry Wijaya biar dia datang dan bikin mereka ketakutan. Dokter Dimas, dengar-dengar apotekmu buka hari ini. Aku sengaja bawa kakakku untuk datang ke sini. Dokter Dimas, selamat ya. Terima kasih. Silakan duduk. Dokter Dimas, ada obat untuk menambah stamina. Sepertinya ginjalku sudah mulai melemah. Ada, kamu datang ke tempat yang tepat. Kemarin, aku dan timku membuat pil perkasa. 1 butir, jaminan tahan 1 jam. 1 jam? Waduh, keren banget. Aku harus beli 1 botol. Gimana efeknya? Dokter Dimas, pil perkasa ini benar-benar sehebat itu. Gimana kalau aku coba sekarang? Kalau kamu punya pasangannya, silakan saja. Kalau tidak, aku sarankan jangan pakai. Nanti kamu akan menderita 40-50 menit. Orang lain juga akan menertawakannya. Oh, maksudmu minum 1 butir sebelum kerja? Benar, 5 menit langsung beres. Benar, manjur dalam 5 menit. Aku percaya keahlian Dokter Dimas. Kalau gitu, minum sebelum kerja saja. Oh iya, 1 botol ini ada berapa butir? Ini untuk 1 tahun. 365 butir. Anggap saja ini hadiah dariku. Gratis. Mana bisa, harus kubayar, bahkan harus lebih. Dokter Dimas, tukeran kontak. Aku transfer 50 juta, bukan 60 juta. Hei. Aduh, jangan beri sebanyak ini. Kak, kamu gila ya? Aku beli banyak, apa urusanmu? Siniin. Enggak, kamu sudah hancur. Masih mau lebih hancur? Kalau kamu sungguh mampu menopang keluarga Kusuma, apa aku akan kehilangan hak memilih cinta? Diatur kakek, memilih suaminya. Dan kamu, menganggur keahlianmu, kenapa tidak buat obat lain? Buat obat ini, mau kamu celakai berapa orang? Atau memang kamu suka hal ini? Jual dan pakai sendiri. Atau kamu sendiri yang suka? Jual dan pakai sendiri. Kak, aku dari kecil takut matematika. Lihat angka-angka di buku perusahaan, pusing. Kalaupun kamu suruh aku berhenti merokok dan minum, bahkan berhenti main perempuan, aku tetap gak mau lihat angka-angka itu. Lagian, Dokter Dimas itu kan pria. Tentu saja dia pikirin pria. Dia bikin obat ini, dia pakai atau enggak apa urusanmu? Kenapa kamu sepanik itu? Ngomong apa sih? Kamu, si gila. Jaga sikapmu sama kakakmu. Obat ini terbuat dari berbagai suplemen. Tidak berbahaya bagi tubuh.
Tenang, makan 10 butir sehari pun aman. Dia takkan mati lelah. Jadi, kamu sudah coba? Memangnya urusanmu, bukan suamimu. Mau coba? Kubunuh kau! Dokter Dimas, tolong, tolong. Kak, sialan. Kak, sialan. Lanjut saja, lanjut saja. Dimas, selain kamu, ada 5 lagi calon. Aku sudah lihat foto dan profil mereka. Dari penampilan, tak ada yang membuatku tertarik. Gimana ini? Tenang saja, ada aku. Tak ada yang bisa merebutmu dariku. Tenang saja, aku takkan mengecewakanmu. Kamu tahu gak? Dari mereka, ada satu yang dari salah satu kelompok terpandang Jakarta. Salah satunya juga yang paling kaya dari kelima orang. 3 yang lain juga lebih kuat dari keluarga Kusuma. Parah pun, asetnya lebih besar dari keluarga Kusuma. Jadi, kamu gak punya kekayaan, gak punya backingan, cuma punya keahlian medis. Kakekku gak akan memilihmu. Kalaupun mereka sangat berkuasa, punya harta karun, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan pukulan. Kalau ada? Kalau begitu, 2 pukulan. Dasar pembual. Kalau mau bual, seakan dunia ini milikmu. Dunia ini terlalu kecil bagiku. Tak ada yang lebih penting darimu. Kalau gitu... Adik, Hansen, kalian sudah datang. Masa mertua sepupuku butuh pendukung? Aku sebagai sepupunya, ia harus datang. Iya. Waduh, kok mereka berdua? Loh, ini kan Andisi lemah dari keluarga Kusuma. Kenapa? Gagal ereksi, mau berobat ke sini. Ferry Wijaya, jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan, terus kenapa? Keluarga Kusuma sudah terpuruk, harus cari suami jual diri untuk jaga status. Lain kali lihat aku, kamu harus berlutut. Aku akan selamanya jadi bukit yang tak bisa kau lewati. Ferry Wijaya, selama aku masih hidup, jangan harap kau bisa melindasku. Andisi lemah, jangan malu-maluin di sini. Cepat cari cewek dan nangis di ranjang sana. Awas saja. Kak, keluarin. Aku nggak peduli apa kamu selesai atau belum. Aku nggak peduli, cepat keluarin. Kalau nggak keluar, adikmu bakal diinjak-injak orang. Kak, cepat keluar. Kalau nggak aku tendang pintunya. Payah, mau melawan ayahku pakai apa? Kamu bukan tandingan ayahku. Gak nyangka ya, apotekmu baru buka, langsung bakal tutup kan? Kalau nggak punya kemampuan, harusnya rendah hati. Jangan sombong. Nanti kalau kena batunya, jangan ngeluh. Cih, orang kampungan sepertimu mau melawan kami pakai apa? Cuma karena Putri Kusuma? Dia cuma mampir lihat-lihat. Masa dia akan membela kamu? Kamu salah, aku akan membela dia. Aku akan bilang jelas. Kemampuan Dimas jauh di atas ayahmu. Hei, Putri Kusuma. Berani bilang kemampuannya di atas Dokter Gunawan. Apa dia sembuhkan siklus haidmu atau penyakit kelaminmu? Kamu? Ferry Wijaya, beraninya kau sebut kakakku. Karena keluarga Kusuma sudah jatuh, harus cari suami untuk jaga status. Kalau dapat yang baik mungkin bertahan 3-5 tahun. Tapi kalau dapat yang ambisius, nanti dia akan menelan keluarga Kusuma. Nanti Putri Kusuma jadi mainan orang.
sedangkan kamu jadi pengemis. Bang Rizky datang! Bang Rizky datang! Apa? Bang Rizky datang? Kak, ayo pergi. Dia datang untukmu atau untuk Budi Gunawan? Memangnya Budi Gunawan sehebat itu? Budi Gunawan memang tidak sehebat itu. Adik, Bang Rizky kamu yang panggil? Bukan, mana bisa aku panggil dia. Kalau gitu, biarin aja, aku tanya. Rizky, kenapa bang kesini? Ferry, Gor, patahkan kaki tangan temannya Ferry. Rizky Pratama, apa maksudmu? Dia itu temanku. Waktu ibuku sekarat, Dr. Dimas yang menyelamatkannya. Jangankan kamu, teman ayahmu pun akan kubuat cacat. Jar. Kau mau melawan keluarga Wijaya? Kamu mau melawan keluarga Wijaya? Bahkan ayahmu, sebelum aku memutuskan lawannya, juga tak berani bicara begitu padaku. Berani bicara lagi, kamu juga kuhabisi. Dan kalian, kalau mau mendukung apotik Dr. Dimas, saya sambut. Kalau berani mengacau, Ferry Wijaya ini contohnya. Dr. Dimas, aku dengar apotikmu buka hari ini. Aku sengaja datang untuk memberi selamat. Selamat ya. Ayo Pak Rizky, mari ke dalam. Baik. Pak Pratama, silakan. Nona Kusuma, jangan sungkan. Aku yang merasa terhormat. Ayo. Jangan berdiri saja, mari duduk bicara. Ayo, jangan berdiri saja, mari duduk. Oh, silakan. Sudah, duduklah. Tuan Dimas, saya tidak tahu apa yang Anda suka. Kartu ini, anggap saja ini hadiah dari saya. Passwordnya, 6 digit terakhir dari nomor kartu. Berapa banyaknya? Wah, 66.600.000.000. Angka yang membawa keberuntungan. Nih, ambil. Nanti kalau nggak punya uang, cari aku. Jangan ganggu kakakmu. Berani lagi ketuk pintu kakakmu. Lihat saja. Akan kubuat wajarmu hancur. Oke, makasih Kak Ipar. Mulai sekarang, kamu Kak Iparku. Aku nggak peduli kakek mau terima kamu atau enggak. Di hatiku, kamu tetap Kak Iparku. Kalau kakek memilih Dimas jadi suamiku, aku pasti akan memberinya mahar yang megah. Takkan ku balas baiknya dengan buruk. Kak, Om Rizky, Kak Ipar. Aku duluan ya. Andi, itu hadiah Om Rizky untuk Dimas. Kamu cepat kembalikan ke Dimas. Kak. Aduh, Nona Kusuma. Karena Dr. Dimas menyukaimu, nanti juga kamu akan jadi istrinya kan? Nanti juga adikmu akan panggilnya Kak Ipar kan? Uang ini, biarkan saja adikmu memakainya. Kalau kurang, saya tambah lagi. Uang ini, biarkan adikmu pakai saja. Kurang, aku tambah. Makasih Om Rizky, Kak Ipar. Dah, aku pergi.
Nona Kusuma, biarkan saja dia. Aku dan Tuan Dimas itu kan sudah seperti keluarga. Yang milikku, miliknya. Yang miliknya, tetap miliknya. Pak Rizky jago ngomong. Nanti, tolong bantu bisnis istriku. Kalau ada siapapun berani ganggu bisnisnya, habisi saja dia. Siapa istriku? Kalau bisa lolos ujian kakekku, baru bicara. Tuan Dimas pasti menang. Nanti, aku akan dekorasi Grand Pavilion dengan penuh kegembiraan. Aku jamin, pernikahan kalian akan sempurna. Pernikahan yang tak terlupakan. Paman Rizky, Paman dan Dimas. Nona Kusuma, Anda belum tahu. Aku, Rizky Pratama, ayahnya meninggal sejak kecil. Ibuku tidak meninggalkan kami dan menikah lagi. Dia berjuang di ladang demi mencari makan untuk membesarkan kami berdua. Nona Kusuma, Anda tidak tahu. Saya, Rizky Pratama, dari kecil tak punya ayah. Ibuku tidak meninggalkan kami dan menikah lagi. Dia bekerja keras di ladang untuk membesarkan kami berdua. Saya, Rizky Pratama, berjuang untuk memberikan ibu hidup yang nyaman. Makanya saya berjuang keras untuk membangun ini. Tanpa Tuan Dimas, ibuku sudah tiada beberapa hari lalu. Saya pun takkan punya kesempatan lagi untuk berbakti. Untuk balas budi ini, saya, Rizky Pratama, akan rela berkorban demi Tuan Dimas. Nona Kusuma, mulai hari ini, Pelabuhan Pratama dan Gudang Naga akan dibuka selamanya untuk grup Kusuma. Asalkan Anda mau, saya akan langsung siapkan kontraknya dan antar ke kantor Anda. Benarkah? Tentu saja. Saya akan langsung telepon perusahaan saya untuk mengumumkan hal ini. Dimas, makasih. Reputasi Anda sangat membantu saya. Saya nggak tahu harus berterima kasih gimana. Nggak usah berterima kasih. Yang penting kamu senang. Nona Kusuma, kontraknya sudah siap. Nanti siang akan saya antar ke kantor Anda. Baik, saya langsung ke kantor untuk mengumumkan kabar baik ini. Nanti siang akan saya antar ke kantor. Baik, aku langsung ke kantor untuk umumkan kabar baik ini. Tunggu. Urusan kita belum selesai. Nanti cari waktu ya. Kita lanjutkan. Jangan buru-buru. Jelaskan. Kamu kasih 66,66 miliar. Apa ada yang mau kamu minta? Begini, Tuan Dimas. Raja Surabaya, Hendra Darmawan, itu kakak angkatku. Belakangan ini, ada kekuatan asing yang mau ambil alih wilayahnya. Sekarang, 2 pelabuhan sudah direbut mereka. Kakak angkatku, dia sangat marah dan sudah mengajak lawan beradu. Janjiannya malam ini di tepi sungai Kota Jaya. Lawan juga sudah terima tantangannya. Agar bisa membasmi mereka dengan pasti, kakak angkatku menyuruhku membawa anak buah untuk bantu. Cuma 40 menit perjalanan, karena lawannya punya jagoan. Cuma 40-an menit perjalanan, tapi lawannya ada jagoan. Aku takut nggak bisa pulang, nanti nggak bisa jaga ibuku lagi. Makanya, aku minta Tuan Dimas turun tangan. Dengan jurus Tuan Dimas yang hebat, pasti bisa habisi musuh diam-diam. Kakakku bilang, kalau menang, aku dapat 200 miliar. Kalau Tuan Dimas mau turun tangan, semua uangnya untukmu. Status Hendra Darmawan di Surabaya gimana? Dia orang terkaya Surabaya. Semua orang harus hormat padanya. Di Surabaya, puluhan juta orang. Kecuali 2 bos besar di kota ini, hampir tak ada yang berani melawannya. Baik, aku paham. Malam ini, aku ikut kamu. Baik. Tuan Dimas turun tangan. Pasti menang jauh-jauh.
Tunggu saja. Dendam Raja Langit Utara baru mulai.